Halo teman-teman, dalam video sebelumnya kita membahas mengenai perlukah user tahu tentang Agile. Jadi dalam konteks penerapan Agile, perlukah user tahu tentang Agile itu sendiri atau cukup developer saja atau cukup pengembang saja. Dalam video itu kita sepakat bahwa jawabannya adalah perlu. User harus, bukan hanya perlu, harus tahu apa itu Agile, bagaimana menerapkannya, apa saja peran mereka, agar penerapan Agile-nya menjadi utuh dan tidak berisiko gagal. Dalam konteks pemerintah, yaitu penerapan Agile di instansi pemerintah, mengajarkan user atau mengenalkan user kepada Agile itu pada prinsipnya menjadi bagian dari transisi user yang bekerja di waterfall atau dengan cara kerja waterfall ke cara kerja yang lebih fleksibel atau Agile. Jadi, di situ ada transisi. Ini berlaku di semua instansi pemerintah, baik dari pusat sampai daerah maupun dari Sabang sampai Merauke. Karena pada prinsipnya cara kerja pemerintah itu kan birokrasi. Sementara birokrasi itu lebih mirip dengan atau cenderung sama dengan cara kerja waterfall. Untuk bisa menjadi agile, kita butuh transisi. Ini berbeda dengan startup atau institusi atau organisasi lain yang tidak mulai dari birokrasi, tidak mulai dengan struktur hierarkis seperti instansi pemerintah. Pertanyaan lanjutan yang ingin dijawab lewat video ini adalah apa yang terjadi bila transisi tersebut itu gagal. Artinya usernya itu tidak bisa menerapkan Agile. Sudah diajarkan, sudah diberikan pendampingan, sudah dilibatkan, tapi tetap tidak bisa Agile. Kok? Kenapa tidak bisa? Maksudnya tidak bisa itu seperti ini, misalnya ya. Contoh ketidakbisaan itu yang pertama, tidak sempat berkolaborasi. Jadi usernya mungkin paham bahwa dia harus mendefinisikan kebutuhannya, harus bisa menjadi tempat bertanya, meluangkan waktu lah untuk developer, tapi mereka tidak sempat, waktunya tidak ada misalnya. Atau yang lebih parah lagi mungkin ya, bukan hanya tidak sempat berkolaborasi, tapi tidak tahu caranya berkolaborasi. Di sini mungkin saja terjadi ya, kita sudah jelaskan perannya mereka, apa yang mereka harus lakukan, tapi dalam pekerjaannya ternyata pemahaman mereka tidak utuh. Jadi dipikirnya ya kolaborasi tetap di waktu-waktu tertentu saja, tidak harus berkesinambungan. Ini beberapa contoh saja, tapi ada risiko bahwa akhirnya user tidak bisa. Pada akhirnya di sini kita bisa katakan user tidak bisa Agile. Karena beberapa contoh di bawah ini. Pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi. Di sini kan kita sedang bicara penanggulangan masalah. Masalahnya adalah user tidak bisa Agile. Jadi apa yang bisa kita lakukan agar Agile bisa dijalankan dengan baik? Yang pertama tentu saja kalau kita ingin bertahan dengan user yang sama, ya kita ingin bertahan dengan user yang sama, alasannya mungkin karena user itu sudah terlalu jauh terlibat dalam proyek atau dalam pengembangan produk dan mengganti user berarti harus mengulang dari awal. Kita ingin bertahan nih dengan user yang sama. Berarti kita harus bisa mengulang kembali proses pengenalannya.
Tentu saja tidak lagi dari dasar ya, tapi mengulang saja pengenalannya. Misalnya dengan menunjukkan, yang jelas yang spesifik adalah dengan menunjukkan perbaikan yang harus dilakukan. Di mana saja salahnya, di mana saja kurangnya. Artinya kita harus bisa memperlihatkan kekurangan dari pelaksanaan agile di sisi user supaya bisa diperbaiki. Opsi yang lebih baik lagi sebenarnya kita bisa ganti user, tapi tadi ya kembali ke sudah berapa dalam user yang terlibat. Tapi kalau memang bisa memungkinkan kita ganti user, ini bisa jadi malah menjadi lebih penting daripada bertahan ya. Misalkan di sisi waktu ya, misalkan tidak sempat berkolaborasi, ini itu sangat signifikan. Jadi kita memang harus mengganti user. Ini tidak masalah pada akhirnya. Nah, dengan catatan kita harus melakukan transfer of knowledge dari user yang lama ke user yang baru. Transisi ini perlu dilakukan. Nah, di sini bisa jadi kita mengulang kembali pengenalan atau pendampingannya. Kalau kita beruntung, kita bisa menemukan user yang ternyata sudah familiar dengan Agile, sudah tahu dan mengerti apa saja peran mereka. Ini lebih memungkinkan untuk bukan memungkinkan, ini lebih baik untuk dilakukan. Yang penting itu tadi TOK dari user lama ke user baru dan pengenalan kembali, penyegaran lah ya. Kalau kita tidak mau bilang pengenalan, kita bisa bilang penyegaran. Kalau misalkan akhirnya bertahan tidak bisa, ganti user juga tidak mungkin, karena memang akhirnya kalaupun ganti user akan menemukan masalah yang sama, ya pada akhirnya kita harus kembali ke waterfall. Ini bukan hal yang tabu, karena pada prinsipnya penting untuk diingat bahwa Agile ini, ya Agile ini itu kan tujuannya untuk menemukan cara yang lebih baik cara kerja yang lebih baik. Itu ada di manifestonya, penegasan cara kerja yang lebih baik. Kalau misalkan penerapan Agile itu tidak bisa dilakukan, apapun itu alasannya, dan kita sudah berusaha untuk memperbaikinya tapi tetap tidak bisa, maka waterfall itu bukan hal yang tabu. Ya, tidak masalah. Bisa jadi kita benar-benar kembali murni ke waterfall dengan cara kerja yang sekuensial, yang berurutan dan bertahap. Ya, bisa jadi kita pakai pendekatan yang murni waterfall, atau kita ambil hal-hal positif yang sudah kita bentuk lewat penerapan agile yang gagal itu, kita gabungkan dengan cara kerja waterfall yang akhirnya menjadi hibrida. Penerapan waterfall dengan elemen-elemen agile. Orang bisa jadi menyebutnya dengan istilah agile fall atau apapun, tapi tetap kalau memang dasarnya waterfall, kita sebenarnya bisa saja menyebut itu cara kerja waterfall yang mengambil elemen-elemen agile. Sekali lagi ya, tidak tabu. Jadi sederhana sebenarnya. Kalau transisinya gagal di sini, maka yang kita lakukan adalah kita kembali ke cara kerja yang memang bisa dijalankan dengan baik. Jangan bertahan pada agile hanya demi menjalankan agile, karena kita menjadi agile juga sebenarnya untuk menemukan cara kerja yang lebih baik. Kalau itu tidak bisa dilakukan, fokusnya tetap pada produk. Bagaimana kita bisa membuat produk yang layak pakai sesuai kebutuhan, bisa dipakai tanpa harus mendapatkan kesempurnaan. Nah, kalau memang cara kerja waterfall itu yang lebih baik untuk mendapatkan produk ini, maka lakukan saja. Dan itu bukan hal yang salah. Itu saja video singkat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Amir pamit.